Menjemput ikan hasil bubuk dengan umpan pejit ayam di sungai di bawah batu besar yang menjadi sarang ikan-ikan wader dan udang-udang di balik batu. Mencari saung di antara sawah-sawah yang sangat luas, serta memasak hasil tangkapan bubu di saung tengah malam dan memakannya dengan nikmat serta ditemani suara teteh Kunti. Oke guys, seperti biasa saya akan menelusuri sungai lagi dengan bubu legendaris di tangan saya. Kali ini sungainya tepat berada di depan mata saya. Sambil menginjak rumput-rumput hijau yang membisu, seakan-akan mereka ikhlas dan ridho diinjak oleh saya. Di sini terlihat sungai dengan nyanyian air yang memanjakan telinga serta jalur air di atas batu yang menyerupai belahan-belahan jiwa. Nah, saya akan berjalan ke arah sana. Sesampainya di tujuan, yaitu tempat yang disebut Batu Gede, tempat para dedemit mandi dan menjadi rumah bagi ikan-ikan dan udang-udang, saya pun membukakan bubu legendaris meski tak selancar membukakan aib orang lain yang selalu kita lakukan di saat ngumpul bareng teman-teman sambil ngagibah. Di sini saya memasukkan umpan, yaitu pejit ayam broiler yang baunya amis yang menjadi idaman para ikan-ikan, serta diberi batu supaya bubunya tidak terbawa arus kehidupan dan supaya bubunya tenggelam meski tidak seperti tenggelam dalam dosa-dosa yang menghapus amal kebaikan. Nah, sekarang saya mencari tempat ikan lagi di tempat yang berbeda yang jarang dilalui oleh para pemancing-pemancing lokal yang selalu bikin geleng-geleng kepala ikan. Karena ikan selalu terkena tipu daya dan tipu muslihat oleh para pemancing. Meski ikan-ikan itu sendiri terkena jeratan dan tipu daya muslihat saya dengan bubu bagaikan manusia yang selalu terjerumus dalam jebakan-jebakan syaiton. Kemudian saya mengikatkan tali bubu itu ke batu kecil ini supaya bubunya tidak lepas akibat goncangan keadaan air, keadaan batu, keadaan ekonomi, keadaan keimanan, dan keadaan yang diada-adakan. Sekarang sudah 24 jam waktunya untuk menjemput bubu. Tapi meski menjemput bubu, rasa debar-debarnya sama seperti berpapasan dengan kabogoh batur yang tidak mau sama kita dan sama sekali gak ada rasa apapun dan malahan rasa jengkel karena selalu melihat diri kita yang remong. Sekarang saya diikuti oleh kameramen karena kameramennya nyusul akibat tadi berangkat sekolah dulu. Meski berjalan menelusuri sungai, tapi kameramen bagaikan melayang tanpa menapak karena hatinya sedang bahagia akibat melihat kabogoh batur di sekolah tadi. Perlu kalian ketahui, di sini lantai sungainya adalah batu yang mana batu-batunya sudah tidak rata seperti lantai rumah kalian yang terbuat dari marmer karena sudah terkikis oleh air yang mengikuti gaya gravitasi sehingga membuat lekukan-lekukan yang menggoda seperti lekukan dua bukit yang berdiri anggun di tengah hamparan semesta seolah alam terlalu berlebihan menciptakan keindahan. Oh iya teman-teman, meski di sini banyak batu-batu yang menonjol seperti bakat kalian, tapi kita harus pandai milih-milih. Takutnya nanti terpeleset. Ya, masih mending terpeleset di sungai. Coba kalau terpeleset di jembatan Shiratal Mustaqim, langsung jatuh tuh ke jurang neraka jahanam. Mungkin itulah akibatnya karena jatuh cinta pada rayuan-rayuan gomal syaitoni rojim. Di sini saya mengambil air ke dalam ember kecil ini supaya ikan-ikannya masih bisa berenang di dalamnya sebelum beliau berenang di atas minyak goreng yang panas sambil ditaburi garam biar asin dan berakhir di dalam mulut saya sehingga menjadi protein hewani dan membawa kekuatan untuk beribadah. Perlahan-lahan saya menjahit bubu yang tenggelam tadi. Untungnya tadi malam tidak hujan. Saya pun berharap dapat ikan yang melimpah karena di sini biasanya tempat ikan-ikan bersarang, bermain, ngagibah dan saling serang dengan tetangganya akibat berebutan lahan. Dan ternyata ada yang salah dengan strategi saya. Harusnya ususnya diikat di tengah, tapi ini malah dimasukkan begitu saja. Jadinya ikan-ikan menggerogoti dari pinggir dan tidak masuk ke dalam bubu. Dan ya malah dapat segini, 2 udang dan 4 ikan-ikan kecil. Dan bila dibakar pun bakal tak ada yang dimakan karena bakaran geheng. Karena panasnya api seperti panasnya api neraka yang menggehengkan kita jika berlumuran dosa yang dilakukan di dunia. Sudahlah, gak apa-apa kecewa hari ini. Tapi saya sih berharap pada bubu yang satunya lagi. Malahan rasa kecewa ini seperti kecewa akibat ditolak kabogoh batur.
Sekarang saya akan mengajak kalian menuju bubuk yang satunya lagi sambil menikmati alam sungai yang indah dihiasi dengan batu-batu yang membisu dan didempet dengan dua bukit yang diberikan alam yang berdiri di kiri kanan sungai. Tapi kalian jangan berpikir bahwa batu yang ngajugruk besar itu sedang mengejek saya karena pendapatan yang sedikit. Sekarang saya telah sampai di tempat bubuk yang kedua. Mula-mula saya membukakan tutupnya dulu sambil memandang ikan-ikan yang didapat tadi. Nah, ini dia tali yang membentang biru yang mengikat antara batu kecil dan si bubuk. Dan wow, bubunya sangat kotor sekali, seperti penyakit hati yang berlumuran dosa. Namun di sini rasa kecewa saya agak hilang sedikit karena pendapatannya melebihi bubuk yang pertama tadi. Walaupun ikan-ikannya pajilit bersama pejit ayam yang dikem 24 jam, serta aromanya luar biasa yang menyadarkan kita dari halusinasi duniawi yang tak berarti. Coba lihat di sini, kubu ikan dan kubu udang saling berkelahi dan saling menyalahkan karena akibat kelalaian para pemimpinnya, sehingga rakyatnya malah terkena jebakan bubuk saya, sehingga membuat mereka berakhir di dalam perut saya. Ya, meski sekarang mereka sedang berenang di air dalam ember, nantinya mereka bakal berenang di minyak dalam katel hingga berakhir bersama nasi putih liwet yang nikmat. Karena sudah sore hari, sekarang saya berjalan untuk mencari saung. Biasanya saung itu ada di pesawahan, karena di pesawahan suka ada berbagai macam saung dengan piu yang sangat indah. Nah, itu dia pesawahan yang saya cari-cari, yang saya nanti-nanti dengan perjalanan yang melelahkan kaki. Dari tadi saya sudah tidak sabar ingin sampai ke sana. Terlihat di sana ada sebuah saung yang dihiasi dengan pohon kelapa kecil dan pohon pisang di sekitarnya. Di sini juga terlihat hamparan sawah yang sangat luas sekali dihiasi dengan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Namun sayangnya itu adalah kelapa orang lain. Karena pesawahan ini di dataran tinggi, jadi sangat terlihat jelas pemandangan di bukit seberang sana. Nah, sekarang saya akan menuju saung yang indah itu dengan berjalan di pematangan sawah yang agak licin dan hampir membuat saya terjatuh ke dalam letak yang ledok sekali seperti ledoknya badan kita yang berlumur dosa. Saya jadi penasaran nih, soalnya dari kejauhan saung itu sangat indah sekali di ujung sawah. Dan ada juga pohon kelapa dengan buahnya yang lebat, namun sayangnya itu adalah milik Wak Entur. Nah, ini dia penampakan saung dari jarak dekat. Bentuknya agak berantakan sedikit, namun dihiasi dengan pohon kelapa dengan buah kelapa warna merah pendek yang menggoda iman. Tapi cek aing oge eta teh milik Wak Entur. Tak terasa waktu malam pun tiba. Sekarang saya akan mengeluarkan isi dari kantong ajaib saya yang menemani saya semenjak zaman mondok, seperti alat-alat memasak dan bahan-bahan pasaken. Di sini, meski kelihatannya sunyi, padahal sangat ramai sekali dengan suara kodok yang bernyanyi di pesawahan tengah malam dan beradu dengan suara-suara jangkrik dengan nada yang begitu-begitu saja. Namun jika diperhatikan, tak luput pula suara Teteh Kunti yang ikut-ikutan bersuara di tengah malam seperti ini. Mungkin menurut beliau itu adalah nyanyian terindahnya, tapi bagi saya malah terdengar seperti orang menangis kesakitan. Mungkin sakit karena ditolak oleh hantu tampan dan pemberani. Nah, inilah dia penampakan waktu malam hari. Terlihat pohon pisang yang tersinari oleh cahaya baterai sang kameramen, beserta pohon singkong yang berdiri di pojokan sana, serta pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan pesawahan yang amat luas. Setelah kubuka dan kuamati, ternyata nasinya belum matang nih guys. Padahal saya sudah lapar dari tadi.
Sekarang saya membuka plastik yang berisi ikan asin yang dibawa oleh sang kameramen tadi, karena jika liwet tanpa ikan asin rasanya kurang enak dan kurang nikmat. Seperti biasa, saya menyimpannya di atas nasi yang belum matang supaya ikan asinnya matang sempurna dan menyatu asinnya dengan nasi liwet yang putih suci bersinar bagaikan manusia suci. Ini adalah bawang merah yang dulu pernah dibawa dari Garut oleh kameramen saya yang satunya lagi yang masih magang. Jadi bawang merah ini bakal ditumpangkan di atas nasi liwet biar menambah aroma dan cita rasa yang sempurna. Sekarang saya sedang membuat cocolek dari ranting yang nantinya saya akan mencolekkan kepada nasi dan memutar-mutarnya supaya dia tidak mengerak dan meminimalisir dari kerak tersebut. Wah, sekarang ternyata nasinya sudah matang dan kali ini giliran memasak ikan hasil bubu tadi. Jadi ini adalah ikan dan udang yang tadi malah ngegibah dan saling menyalahkan di dalam ember akibat kena jebakan bubu. Meski mereka saling menyalahkan dan bertengkar, ujung-ujungnya mereka malah berakhir di penggorengan ini. Sekarang mereka sudah matang dan saya kali ini membuang minyaknya supaya tidak menyatu dengan liwet, karena jika kita terlalu banyak memakan lemak nanti tubuh kita akan banyak lemak dan itu kurang baik. Nah, lumayan nih keraknya sedikit daripada banyak. Jika banyak keraknya, nasinya bakalan jadi sedikit. Waktunya makan guys, dan jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum makan biar syaiton-syaiton tidak ikut-ikutan makan juga. Wah, rasanya nikmat sekali di tengah malam begini ditemani nyanyian kuntilanak dan suara jangkrik, begitu pula tak luput dari suara kodok yang bersahutan di tengah heningnya sawah pada malam hari. Ternyata setelah merasakan suapan pertama rasanya panas juga. Untungnya tak sepanas api neraka akibat dosa-dosa yang terlalu banyak. Tapi untungnya masih ada topi ini yang multifungsi, yaitu bisa difungsikan untuk menggeber-geber nasinya yang panas supaya tidak panas. Wah, ternyata ada siput yang seneng begadang ya guys. Kok bisa begadang wadah gini ya? Wah, makan malam kali ini enak banget ya guys, ditemani udang dan ikan hasil tangkapan bubu tadi, serta ikan asin yang ditumpangkan di atas liwet yang diberi asin alami oleh ikan asin itu sendiri, serta diberi minyak agar legit supaya tidak banyak keraknya, dan disimpan di atas daun pisang yang hijau dan harum ini. Kali-kali ayah kunti nembongan atuh di sini, biar agak greget dikit gitu. Padahal selama ini saya nggak pernah lihat yang aneh-aneh kayak gitu.
Oke guys, sekarang kita cari penginapan yang lain dulu alias saung yang lain agar bisa ditinggali untuk malam ini karena di sini dalukdek sekali. Oke, cukup sekian saja dari video kali ini. Tunggu di part 2-nya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.